Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mas Bro, balik lagi bersama saya Agus Setiawan. Di video kali ini saya ingin memotong customer dengan potongan semisal Eden Hazard. Ini permintaan dari customer. Namun dikarenakan tulang kepala di sini kemungkinan besar banyak menjumpai yang namanya kesulitan. Akan tetapi ya diusahakan ya sebagusnya lah, maksudnya semampu saya. Oke, untuk tahap awalnya saya bikin pola dulu pakai trimmer Kemai 1949. Ini tidak terlalu ke atas. Untuk tekniknya ini tidak jauh dengan teknik fading atau potongan fit. Semisal kita memotong hikpad ya, potongan fat paling tinggi. Namun ini nanti saya bikin gradasi saja untuk meminimalkan ya gradasi-gradasi yang kurang mantap lah, dikarenakan ini memang struktur kepala atau tulang kepalanya ini kurang proporsional. Maka dari itu kita akali dengan bikin gradasi. Jadi seakan-akan kita membuat antisipasi lah. Oke, untuk tahap kedua kita balding. Ini balding untuk bagian bawah ya, sampai batas yang telah ditentukan, sampai batas garis itu. Masih sama, masih menggunakan trimmer. Untuk teman-teman yang punya shaver, ini bisa digunakan. Jadi setelah di trimmer langsung di shaver. Namun untuk customer saya ini tadinya minta hanya di trimmer saja, jadi tidak sampai ke shaver, tidak sampai botak seperti pantat bayi, tidak. Ini sudah termasuk potongan yang bisa dikatakan potongan paling tipis, karena potongan fit itu ada beberapa level ya, ada beberapa tingkatan. Tergantung customer kita mintanya dari mana, maksudnya paling tipisnya itu dari mana. Buat teman-teman yang lagi belajar, semoga cepat bisa. Yang lagi merintis usaha, semoga cepat terlaksana. Ya, tetap semangat, tetap diperjuangkan usaha kita masing-masing. Syukur-syukur ya bisa sukses. Oke teman-teman, untuk tahap yang selanjutnya ini saya membuat garis petunjuk atau guideline. Nah, ini langsung saya menggunakan sepatu clipper nomor 2, biar nanti ketika kita membuat gradasi itu akan lebih mudah. Oke, maaf teman-teman, ada mobil, ada iklan dulu. Oke, kita buat polanya dulu ya. Ini bertujuan untuk ketika kita membuat gradasi itu mempermudah kita, karena volume rambut sudah menipis. Untuk alatnya ini masih menggunakan Wall Legend yang bintang 5.
Namun untuk blade-nya ini saya menggunakan blade basic super taper. Nah, untuk blade aslinya atau blade bawaannya itu karena sudah tumpul ya, terus seharusnya diasah atau diganti, namun belum sempat lah adanya sementara blade super taper, maka saya menggunakan ya seadanya. Itulah teman-teman, terkadang kita harus ya memanfaatkan barang yang ada. Oke, untuk tahap selanjutnya baru kita mulai tahap membuat gradasi. Untuk tahap awal ini saya menggunakan sepatu clipper nomor 0,5 atau setengah. Kira-kira ini hanya satu jari ya teman-teman, tidak terlalu naiknya itu hanya mungkin satu jari ya, bisa dikira-kira sajalah. Untuk tekniknya teman-teman bisa mengayun atau secara apa ya, square juga bisa saja, karena kita fokusnya bukan di sini nanti. Nah, untuk tahap ini memang belum finishing atau belum final ya. Teman-teman bisa melihat bahwasanya di bagian tengah itu masih ada garis hitam, yaitu nanti kita putus dengan open close tanpa sepatu clipper nanti teman-teman. Ini masih menggunakan sepatu clipper nomor 0,5 atau setengah. Oke teman-teman yang baru mampir ke channel ini, supaya dipantengin terus, dibantu channel ini supaya berkembang, semoga bisa memberikan manfaat. Saya belajar ya semampu saya ya teman-teman, tidak dipaksakan, tidak harus sesempurna mungkin ya, ini sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Oke, untuk selanjutnya kita bersihkan dulu. Ini bertujuan untuk ya melihat gradasinya dan menghilangkan bagian-bagian yang sudah terpotong. Nah, ini tahap selanjutnya baru kita menghilangkan gradasi dengan clipper tanpa alas. Ini close ya teman-teman, atau tertutup. Nah, nanti untuk keduanya baru kita open, itu untuk biar smooth atau biar rapi beneran. Oke teman-teman, bisa terus mengayun ya, diayun saja. Kita cermati, kita amati bagaimana kondisi gradasi yang telah ada. Ini masih tahap tutup ya, atau close. Ini memutus gradasi antara trimmer. Namun kalau teman-teman biasanya dirasa kurang smooth ya teman-teman, rapikan lagi, diulang-ulang lagi. Oke, tahap selanjutnya ini sudah posisi open atau terbuka. Ini lebih menghaluskan lagi ya teman-teman.
gradasinya benar-benar jadi. Ya mungkin nanti kelihatan ada beberapa gradasi yang kurang karena memang ya faktor kendala banyak teman-teman. Ini kulitnya ini atau tulang kepala ini biasanya saya itu ya apa ya, mengalami kesulitan kalau tulang kepalanya itu enggak, posisinya enggak rata, jerundul. Tapi nggak apa-apa teman-teman, ini sudah ya kita semampunya saja lah. Yang terpenting modelnya sudah senang. Oke, kira-kira seperti itu. Untuk tahap selanjutnya ini saya langsung menggunakan sepatu clipper nomor 1,5. Ini langsung meranjak ke atas ya teman-teman, ke bagian atas untuk merapikan potongan awal tadi. Karena potongan awal tadi belum rapi, jadi kita rapikan sehingga nanti ketika overcomb itu tidak terlalu banyak-banyak, sedikit saja kita squarekan, sudah kelihatan bagus. Oke, tahap selanjutnya baru kita overcomb. Ini tahap perapian ya teman-teman. Kalau teman-teman biasanya mahir atau pandai menggunakan overcomb ini, ketika memotong itu teman-teman bisa memotong cepat dengan menggunakan sisir atau teknik overcomb. 1, 2 overcomb jadi, 1, 2 overcomb jadi. Namun saya punya prinsip teman-teman, jadi ketika kita memotong ya diusahakan tidak usah terburu-buru, dikarenakan ya banyak penyebabnya ya. Karena ya namanya manusia ya, terkadang kita lalai, terkadang ya ada saja. Makanya kita usaha atau kita bekerja dengan teliti, dengan sepenuh hati. Yang penting tidak mengecewakan hasilnya. Boleh cepat-cepat, boleh cepat ya, namun jangan terlalu ya tergesa-gesa seakan-akan kita memburu uang ya. Yang terpenting adalah hasilnya teman-teman. Kalau hasilnya bagus, pelayanannya ramah, terus ya semua memadai, insya Allah mereka sadar bahwasanya ya itulah potong rambut seperti itu. Kalau hanya memburu cepat ya mungkin ya cuma dapat uang, tapi kalau kita bisa akrab dengan customer, bisa apa ya, menjadikan customer itu ya karena ya sebagai teman, jadi intinya lebih akrab lah, itu mereka lebih nyaman. Jadi ketika kita mungkin salah potong itu enggak terlalu kecewa karena sudah nyaman. Itu bedanya teman-teman, salah satunya seperti itu. Oke, untuk atasnya ini karena seharusnya ini pendek ya, namun ngepasi ini customer saya tidak mau dipotong sasak, jadi saya akali potong biasa saja, saya pendekin. Biasanya saya kalau memotong model ini ya, maksudnya semisal ini saya potong pendek dulu, nanti baru saya sasak, terus di overcomb lagi untuk jadinya seperti itu. Tapi untuk kali ini mungkin hanya digunting biasa saja, kita potong-potong biasa. Nanti ketika sudah pendek atau dikira sudah cukup ya baru kita luruskan atau kita paskan polanya dengan overcomb. Mungkin nanti tinggal stylingnya yang terakhirnya ya.
Ini kalau teman-teman mau model apa ya, model quiff atau mohawk itu bisa pakai teknik ini. Jadi memang sekilas seperti potongan model quiff ya, atau spike ya, potongan sejenis-jenis itulah. Namun ini lebih ke arah yang tadi Eden Hazard. Nanti untuk bagian depan kita bikin tekstur sedikit saja. Kalau teman-teman punya hair dryer, terus punya sisir blue, sisir yang untuk membuat volume, itu teman-teman bisa gunakan untuk finishing biar lebih bagus. Dikarenakan saya tidak punya, belum punya maksudnya, ya dipakai sisir saja dengan air secukupnya. Biasanya untuk finishing untuk rambut-rambut yang model-model jikrek seperti ini biasanya pakai folder atau pakai clay atau pakai pomade. Nanti terakhir bisa di apa namanya, hair dryer biar terbentuk volumenya. Ya kembali lagi, dikarenakan saya belum punya, ya secukupnya saja, seadanya dulu. Masih tahap ya, perintisan lah teman-teman. Jadi alatnya beli satu demi satu. Di sini juga jauh, makanya ya harus sabar dulu. Oke, ini saya rasa cukup ya untuk bagian ininya. Ini sebenarnya untuk bagian atas itu di pola apa ya, seperti di crop gitulah. Cuma ini tidak mau teman-teman, jadi ya kita apa adanya seperti itu. Seharusnya kita crop dibentuk seperti apa itu, saya dilupakan ya, biar terbentuk. Namun dengan ini ya sudah bagus lah teman-teman. Kelas desa ya sudah lumayan. Oke, tahap selanjutnya kita trimmer, kita rapikan untuk bagian-bagian yang belum rapi. Ini saya menggunakan kemai yang tadi yang saya gunakan awal. Alhamdulillah lumayan bagus ya, walaupun tenaganya tidak terlalu gemetar atau kencang, namun ya sudah cukup bagi saya. Oke, tahap selanjutnya kita bersihkan atau kita brush ya, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ini untuk bagian depan memang seharusnya dibentuk, namun kita kembalikan lagi ke customer kita karena ya maunya kayak gini, ya sudah, yang penting pola sampingnya jadi sudah. Oke, kurang lebih seperti ini dia gradasinya. Untuk bagian belakang, oke, maaf teman-teman, tadi belum sempat di cross check jadi agak kelihatan garisnya di situ. Nah, itu teman-teman bisa lihat.